Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zulfitriyah, mahasiswi STI/STMB Bandung, Prodi Akuntansi S1, kelas reguler angkatan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kania, mahasiswi STI/STMB Bandung, jurusan Akuntansi S1, kelas reguler C, angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinda Yuning Tias, mahasiswa dari STI/STMB Bandung, jurusan Akuntansi S1, angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zulfitriyah dan rekan saya ada Tia Kania dan Pinda Ayuning Tias. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan 3 bentuk utama organisasi, yaitu ada kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Selanjutnya, ada karakteristik khusus dari bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu pengaruh hukum perusahaan, yang kedua ada penggunaan sistem berbagi, dan yang ketiga ada pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Selanjutnya ada hukum perusahaan. Koperasi harus mengirimkan artikel yang dibuatnya badan yang sesuai dengan negara mana yang dimaksud. Instansi pemerintah menerbitkan piagam koperasi. Selanjutnya, keuntungan untuk dimasukkan di mana undang-undang mendukung bentuk organisasi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada sistem saham. Yang pertama adalah untuk berbagi secara proporsional dalam untung dan rugi. Yang kedua ada untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen. Yang ketiga ada untuk berbagi secara proporsional dalam aset setelah likuidasi. Yang keempat adalah untuk berbagi secara proporsional dalam setiap masalah baru saham dengan kelas yang sama. Selanjutnya ada penerbitan saham. Yang pertama ada akuntansi untuk saham nilai pari, yang kedua ada akuntansi untuk saham tanpa nilai pari, yang ketiga ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain, yang keempat ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash, dan yang terakhir yang kelima yaitu akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Nah, selanjutnya ada 2 metode pengalokasian hasil. Yang pertama yaitu metode proporsional dan yang kedua ada metode tambahan. Lalu ada pembelian saham treasury. Yang pertama ada metode biaya, yang kedua metode nilai pari atau nilai yang dinyatakan. Selanjutnya ada penjualan saham treasury. Yang pertama yaitu ada penjualan saham treasury di atas biaya, dan yang kedua ada penjualan saham treasury di bawah biaya. Selanjutnya ada rekan saya, Tia Kania, yang akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Kania akan meneruskan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, Fitri Zulfitriyah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang saham preferen. Fitur yang sering dikaitkan dengan penerbitan saham preferen ada 5. Yang pertama, preferensi untuk dividen. Yang kedua, preferensi untuk aset jika terjadi likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditarik kembali pada opsi dari perusahaan. Dan yang kelima, tidak mendapatkan hak suara. Selanjutnya ada fitur saham preferen. Yang pertama, saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika perusahaan tidak dapat membayar dividen pada tahun yang terkait, maka perusahaan wajib membayar dividen pada tahun selanjutnya sebelum membagikan dividen pada pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi berbagi secara rata dengan para pemegang saham biasa. Yang ketiga, saham preferen convertible. Saham preferen convertible memungkinkan para pemegang saham untuk dapat menukar saham preferen menjadi saham biasa. Yang keempat, saham preferen callable.
Saham preference callable mengizinkan perusahaan yang menerbitkan saham untuk dapat menarik saham preference yang beredar pada tanggal tertentu dan pada jumlah yang telah ditentukan. Dan yang kelima, ada saham preference yang dapat ditukar. Saham preference yang dapat ditukar memiliki periode penebusan wajib. Selanjutnya, ada akuntansi dan pelaporan saham preference. Pada saat penerbitan, sama dengan saham biasa. Perusahaan mengalokasikan hasil yang diperoleh antara lain nilai pari saham preference dan premi saham. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen sesuai dengan ketersediaan saldo secara legal. Alasannya adalah yang pertama, untuk mematuhi dengan para kreditur tertentu. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, untuk menahan aset yang seharusnya dibayarkan untuk dividen. Yang keempat, untuk melancarkan dividen dari tahun ke tahun. Dan yang kelima, untuk membuat bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian. Selanjutnya ada kondisi keuangan dan distribusi dividen. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, yang paling penting adalah likuiditas, dan manajemen harus melihat ketersediaan dana sebelum membagikan dividen. Selanjutnya ada jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. Yang kedua ada dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan selain kas. Yang ketiga ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan selain saldo laba. Dan yang keempat ada dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham kembali. Selanjutnya ada pemecahan saham. Jika perusahaan memiliki saldo laba yang tidak didistribusikan selama beberapa tahun dan akumulasinya cukup besar dalam saldo laba tersebut, maka kemungkinan nilai pasar dari saham yang beredar akan meningkat. Selanjutnya ada pengungkapan pembatasan saldo laba. Banyak perusahaan yang membatasi saldo laba atau dividen tanpa adanya jurnal resmi. Pembatasan tersebut sebaiknya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pinda Ayuning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinda Ayuning Tias. Saya di sini akan melanjutkan dari teman saya barusan, Tia Kania. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian dan analisis ekuitas. Penyajian ekuitas. Laporan posisi keuangan. Ilustrasi di atas menunjukkan bagian ekuitas yang komprehensif dari laporan posisi keuangan Frost Company yang mencakup item ekuitas yang telah dibahas dalam bab ini. Perusahaan harus mengungkapkan semua hal berikutnya: preferensi dividen dan likuidasi, hak partisipasi, harga dan tanggal penarikan, konferensi atau harga pelaksanaan dan tanggal yang terkait, kebutuhan dana pelunasan obligasi, hak suara tidak biasa, dan jangka waktu kontrak untuk menerbitkan saham tambahan dalam jumlah yang besar. Preferensi likuidasi harus diungkapkan pada bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan, bukan pada catatan atas laporan posisi keuangan. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Dari perubahan ekuitas meliputi hal-hal berikut ini. 1. Total laba rugi komprehensif untuk periode bersangkutan menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Kedua, untuk setiap komponen ekuitas pengaruh dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Ketiga, untuk tetap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Dan analisis menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas jangka panjang perusahaan.
Pertama, tingkat imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Kedua, rasio pembayaran. Ketiga, nilai buku per saham. Dari tingkat imbal hasil saham biasa atau imbal hasil atas ekuitas mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan beberapa dolar laba neto. Kedua, nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi atas dasar jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, rasio pembayaran. Rasio pembayaran adalah rasio dividen tunai terhadap laba neto. Jika saham preferen beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya ada nilai buku per saham. Nilai buku per saham dalam bentuknya yang paling sederhana dihitung sebagai aset neto dibagi dengan saham yang beredar pada akhir tahun. Perhitungan nilai buku per saham menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki saham preferen dalam struktur modal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.